out the box yang saya sampaikan tadi adalah dalam konteks lahirnya pemimpin yang dibutuhkan, yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat untuk Indonesia ke depan mengejar target Indonesia emas itu, ternyata ya mungkin Pak Dedi akan populer di kalangan rakyat yang tidak merasakan dampak langsung ya. Oh hebat gitu, penegakan hukum dan lain-lain. Tetapi bagi rakyat yang mengalami dampak langsung pengangguran, dia tidak akan favorit. Kemudian di sisi pengusaha, di kita di dunia usaha, kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menko itu tidak favorit. Itu menimbulkan dampak negatif justru dalam penciptaan usaha di Indonesia. Kepastian investasi di Indonesia diragukan. pemirsa Indonesia Emas Channel, selamat bergabung kembali dan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan bagi semua yang melaksanakan ibadah. Selamat siang bagi yang lainnya. Kali ini kita bertemu dengan Indonesia Emas TV. Tamu kebanggaan, tamu kehormatan kali ini adalah Dr. Muhammad Rahmat, seorang tokoh yang menurut pandangan saya adalah orang yang luar biasa. Tokoh terdidik dan baru saja menyelesaikan program doktoral atau S3-nya di dunia pariwisata pada Universitas Trisakti. Luar biasa. Beliau mantan diplomat senior kita yang lama berkecimpung di luar negeri. Kemudian hampir 8 tahun menjadi penulis pidato presiden. Sekarang menjadi owner dari salah satu perusahaan travel dengan akreditasi A atau akreditasi tertinggi dalam statuta yang diberikan oleh penilai atas perusahaan travel tersebut. Selain itu juga menjadi sekretaris jenderal dari ASITA, Asosiasi Pariwisata dan Travel Agency. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rahmat. Selamat siang. Orang Padang yang dipanggil Mas tentu ada cerita lain ya. Karena sudah berkolaborasi ya dalam kegiatan dunia internasional kemudian nasional. Ya, kalau dari sisi wajah orang menyangkanya orang Jawa. Orang Jawa ya. Jadi udah yang dipanggil Mas oke lah ya. Tapi begitu tahu nama disangka orang Sunda. Oh, lengkap sudah. Lengkap sudah. Dan beliau ini sudah menempuh perjalanan hampir 135 negara ya. Iya, 135 negara. Jarang orang yang seperti itu. Tapi kita bertemu hari ini dengan seorang sosok yang sudah melakukan perjalanan di 135 negara. Saya manggilnya Adinda aja deh. Ya, siap. Lebih akrab. Siap, Bang. Siap. Adinda, banyak kejutan-kejutan yang terjadi pasca pelantikan Presiden Prabowo. Ya. Yang melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya. Kan komitmennya begitu adalah kepemimpinan atau pemerintahan yang berkelanjutan. Ya. Tujuannya tentu saja pada satu target, yaitu mencapai Indonesia emas atau puncak kejayaan Indonesia yang dimasuki pada tahun 2045 yang akan datang. Iya. Di mana Indonesia akan menjadi salah satu dari 4 negara yang terkuat di belahan bumi. Iya. Tapi kita melihat belakangan ada paradoks yang kita lihat. Dan paradoks ini juga dituangkan oleh Presiden Prabowo
di masa-masa persiapan beliau menjadi calon presiden. Dan kita pernah diberi oleh Pak Hashim buku yang bagus sekali, warnanya putih kalau nggak salah, Paradoks Indonesia. Dan sekarang banyak bermunculan paradoks. Kita melihat bagaimana sporadisnya pembongkaran pagar laut. Ya. Bongkar beritanya luar biasa, kemudian tenggelam. Kemudian sebelumnya muncul lagi berita tentang korupsi. 300 triliun kerugian negara atau potensi kerugian negara. Kemudian meredup. Kemudian yang terakhir muncul berita tentang atau sesuatu yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap yang terduga melakukan korupsi dari sektor minyak, yaitu di Pertamina. Dengan kerugian setiap tahunnya kalau nggak salah 2000 sampai 2025 itu saja ada 193 triliun. Kalau diakumulasi 5 tahun dia menjadi hampir 1.000 triliun. Apakah ini akan tenggelam beritanya lagi dengan munculnya berita pembongkaran objek wisata hibis fantasi di puncak. Yang lagi heboh-heboh. Heboh pembongkaran itu bersamaan dengan hebohnya masyarakat Jabodetabek yang lagi dilanda banjir. Banjir Jabodetabek itu kalau boleh saya catat sedikit ini ya. Pada tahun 2007 itu banjir hampir melanda 60% wilayah Jakarta. Dengan korban jiwa itu 80 nyawa hilang. Kemudian kerugian 4,7 triliun 2007. Itu bangunan belum ada yang dibongkar kemarin. 2013 juga terjadi banjir dengan kerugian diperkirakan mencapai 20 triliun 2013. Ini salah satu media ya. Kemudian 2015 juga banjir. 2019 juga banjir. 2021 juga banjir dan bangunan itu belum ada. Kemudian menjelang 2025 di akhir 2024 bangunan itu diresmikan dan mulai beroperasi. Tentu dengan satu investasi di mana tujuannya adalah meningkatkan industri pariwisata bagi cadangan devisa negara. Kan tujuannya itu industri pariwisata untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Adinda adalah seorang doktor di bidang ilmu pariwisata. Seorang owner dari industri pariwisata yaitu Ismi Travel. Kemudian seorang penggiat yang mendatangkan dalam kalau istilahnya itu ada inbound dan outbound-nya. Jika cara-cara sporadis seperti ini berlanjut terus-menerus tentu ada dampak negatifnya. Tapi di sisi lain saya ingin melihat kalau dulu ada pepatahnya patah tumbuh hilang berganti. Setiap pemimpin ada era dan setiap era ada pemimpinnya. Kita melihat pembongkaran objek wisata hibis fantasi yang di puncak itu langsung dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jauh sebelum pembongkaran itu Deddy Mulyadi juga sudah melakukan penataan di berbagai tempat. Ada aset negara yang dikuasai oleh orang-orang tertentu, kemudian tidak berizin dan itu bongkar, bersihkan oleh Deddy. Puncaknya adalah di puncak kemarin, puncaknya gitu ya. Bersama Menko juga. Ada Menko juga, Pak Zulkifli Hasan. Menteri Lingkungan Hidup ya juga. Dan Menteri Lingkungan Hidup. Puncaknya adalah di puncak kemarin. Saya ingin agak sedikit fokus dengan Kang Deddy ini. Kalau saya lihat
Kang Deddy tampil begitu elegan. Beliau itu kader Partai Gerindra. Ingin membersihkan hal-hal yang tidak memenuhi standar prosedural. Dan dia ingin menjalankan semua hal yang sifatnya prosedural dan patuh akan hukum. Berdampak positif terhadap banyak hal. Terhadap lingkungan hidup, terhadap ekonomi masyarakat, terhadap tata kelola kepemerintahan. Saya melihat jika kebiasaan-kebiasaan yang out of the box ini dijalankan secara konsisten oleh Deddy Mulyadi, memungkinkan dia sebagai penerus bagi kepemimpinan Pak Prabowo di kemudian hari. Oh, maksudnya jadi presiden. Ya, kan rakyat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang out of the box begitu. Yang hadir. Maksud Bang Damizal, Pak Deddy Mulyadi bisa menjadi penerusnya Pak Prabowo masa depan. Masa depan. Penerus untuk mimpin Gerindra atau penerus untuk mimpin Indonesia sebagai presiden? Cita-citanya semua partai itu adalah menjadi pemimpin nasional. Oke. Menjadi ruling party. Cita-citanya partai itu adalah menjadi pemenang. Menjadi tokoh utama dalam pembangunan. Oke. Waktu 10 tahun tidaklah panjang. Tapi di balik ini tentu ada hal-hal yang belum terungkap. Adakah manfaat menyeluruh ataukah ada akibat yang lebih menyeluruh dari kebijakan-kebijakan yang sporadis, dibangun izinnya kurang, luas yang dapat izin itu kecil tapi yang dibangun lebih besar. Kemudian datang kepemimpinan baru melakukan perbaikan secara sporadis atas pembangunan yang telah berjalan sebelumnya. Nah, saya ingin menggali dari sisi kebijakan publik dan apakah dari sisi pariwisata ini menimbulkan dampak seperti apa. Nih Adinda nih atau Mas Rahmat boleh mengulasnya sedemikian tuntas di acara Indonesia Emas ini secara apa adanya. Ya, makasih Bang dan panggil Abang aja ya. Yes. Kasih Bang Darmizal. Kalau kita lihat kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini dan Kementerian Lingkungan Hidup ya bersama Menko Pangan. Ya, Menko Pangan. Yang menjadi penekanan di situ adalah penegakan aturan, kemudian penjagaan lingkungan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu betul bahwa pemerintah yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat, penegakan aturan yang melanggar tata ruang, yang melanggar aturan pembangunan, iya betul, itu betul, semua betul gitu. Dan karena melanggar itu juga menimbulkan banjir di Bekasi dan sekitarnya dan Jakarta, itu juga betul. Dengan kerugian yang besar. Dengan kerugian yang besar, itu juga betul. Yang disampaikan itu betul semua. Tidak ada yang salah di situ. Lalu kemudian pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat mengatakan bahwa sekarang aturan harus ditegakkan. Ya betul juga gitu. Semuanya betul. Hanya persoalannya sekarang adalah penegakan aturan itu tepat dalam kondisi saat ini atau tidak. Ini yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah. Baik itu pemerintah Jawa Barat ataupun pemerintah pusat. Artinya jika sesuatu yang benar dilakukan pada waktu yang salah bisa berdampak. Oh, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sederhana aja. Di mana sih di ibu kota seperti DKI Jakarta ini pembangunan rumah yang semuanya mengikuti aturan? Ya. Nah, kalau aturannya ditegakkan misalnya, itu semua rumah rakyat di DKI Jakarta 85% itu dibongkar semua. Misalnya gitu ya. Dan kalau pemerintah pusat ingin menegakkan aturan juga, banyak ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten itu berdirinya di hutan lindung. Seperti Sumatera Barat misalnya. Ibu kota Sumatera Barat itu berdirinya di kawasan yang dilarang.
Padang itu. Iya. Wow. Banyak lagi ibu kota lain kalau seandainya ingin menegakkan aturan. Ya. Gitu. Persoalannya sekarang adalah tepat atau tidak tepatkah aturan seperti itu diterapkan sekarang. Nah, pertimbangan pemerintah pusat sama pemerintah Jawa Barat ini kan karena berdampak luar biasa terhadap banjir yang sekarang itu ada di Bekasi gitu kan. Ya. Nah, kalau kita melihat puncak sekarang ditertibkan, yang tidak ada izin-izin semua dibongkar, ditertibkan. Iya. Gitu. Nah, ketika sekarang dibongkar, itu kan dampak ekonominya langsung, instan. Hari ini dibongkar, hari ini ada dampak ekonomi. Direct impact. Direct impact. Gitu kan. Hari ini dibongkar, hari ini ada pengangguran. Hari ini ada yang tidak laku dagangannya. Hari ini supply chain, semua kebutuhan logistik terputus. Padahal yang dibutuhkan hari ini dibangun, hari ini berdampak pada ekonomi perbaikan. Nah, jadi kalau itu dibongkar, itu kan impact ekonominya kan langsung. Iya. Kemudian setelah dibongkar, lalu hujan lagi misalnya. Nah, banjir Bekasinya berhenti nggak? Belum. Not yet. Kan belum. Jadi ketika banjir Bekasi terjadi, yang harus difikirkan oleh pemerintah idealnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi adalah bagaimana mengatasi dampak langsung agar banjir ini tidak terjadi dulu. Itu dulu yang difikirkan. Itu Dampak idealnya. Dampak langsung agar banjir di Bekasi ini tidak terjadi dulu. Iya. Misalnya apa? Tanggul di Bekasi yang harus dibangun. Kalau dibangun tanggul, sebulan lagi banjir, sebulan lagi hujan lebat, belum tentu Bekasi akan kebanjiran. Membangun waduk umpamanya. Bangun waduk dulu, ya kan? Jadi mestinya kalau dari sisi pariwisata kita melihat dan kebijakan publik, pemerintah bisa mengambil langkah pendek dulu, langkah yang instan yang bisa langsung mengatasi banjir. Itu dulu. Jangan merembet ke yang hulu-hulu yang lain-lain dulu dihancurkan, karena dampak ekonominya akan luar biasa besar, gitu. Kalau misalnya Gubernur Jawa Barat ya dan Menteri Lingkungan Hidup Menko ingin menertibkan bangunan di puncak yang tidak berizin dibongkar, disegel. Rasionya kami melihat di pariwisata, kita melakukan kajian, satu yang berizin, 1,7 itu tidak berizin. Artinya? Di puncak. Artinya kalau ada 100 bangunan 300. yang ada di puncak ya. Dari 100 bangunan itu 70 bangunan nggak ada izinnya. Hanya 30 yang ada izin. Nah, persoalannya adalah ketika gubernur sekarang membongkar bersama pemerintah pusat karena alasan tidak ada izin. Lalu apakah bangunan yang lain yang juga tidak ada izin akan dibongkar? Kalau tidak dibongkar, nanti rakyat bilang tebang pilih. Untuk satu perlakuan yang sama. Yang sama. Gitu kan? Ini nggak ada izinnya, lalu kita bongkar. Nah, di puncak itu ada sekitar 15.000 bangunan totalnya. Kalau 15.000 1 banding 1,7 itu kan artinya lebih dari 8.000 bangunan itu nggak ada izinnya. Harus ditertibkan. Nah, apakah semuanya harus dibongkar juga? Ini yang akan jadi pertanyaan ketika pemerintah begitu cepat mengambil tindakan terhadap kawasan puncak. Cepat atau reaktif? Ciri-ciri negara berkembang itu adalah reaktif terhadap kejadian. Artinya memang Indonesia ini masih negara berkembang, belum naik kelas menjadi negara maju. Kalau negara maju itu membuat kebijakan publik itu jangka panjang. Oke. Jadi kebijakan itu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di depan. Gitu. Kalau reaktif, kebijakan itu diambil setelah terjadi. Adanya adalah penertiban. Nah, ini ciri-ciri negara berkembang. Bukan negara berkembang yang akan maju, tapi negara yang baru belajar untuk berkembang. Berartinya ada kemunduran. Kemunduran.
Jadi kalau kita lihat ini kan efek pembiaran ya yang dilakukan oleh pemerintah Di masa lalu. ya secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya. Kalau kita lihat Pak Deddy Mulyadi kan dulu kan di DPR. Ya, dan bupati juga. Bupati juga. Ketika beliau di DPR semestinya beliau bisa, kalau menganggap puncak itu tidak benar, beliau bisa bicara ke publik. Apalagi dapilnya kan Jawa Barat waktu itu. Ya kan? Lah kenapa ketika jadi gubernur dilakukan penertiban sporadis gitu. Di penertiban sporadis ini kami menghitung di pariwisata pengangguran langsung dan tidak langsung itu menciptakan akan terjadi di Jawa Barat itu ya sekitar 90.000 orang. 76%-nya tenaga kerjanya adalah masyarakat lokal. Impact langsung dan tidak langsung dari dari penertiban kawasan puncak. Itu penganggurannya 90.000 orang. Ini kan yang ditertibkan cuma sedikit ya. Kurang lebih 11.000 atau 14.000 meter square lah Ya, dari bangunan. nanti kan ada 11, rencananya 11 kemudian berkembang menjadi 25 objek kan yang akan ditertibkan. Anggap misalnya gini. Jadi masyarakat atau pemerintah kan hanya ngelihatnya kacamata kuda ya. Oh, hanya menertibkan yang satu ini gitu. Tetapi tidak mengukur dampak ekonominya secara luas. Ketika satu objek wisata itu ditertibkan, pengangguran yang bekerja, orang yang bekerja di sana akan menganggur. Satu, ya kan? Kemudian orang yang berjualan di sekitar sana juga akan nganggur karena nggak ada yang beli. Kemudian orang yang biasanya mensuplai kebutuhan ekonomi untuk orang yang berdagang di sekitarnya juga akan nganggur. Putus. Jadi Jadi supply chain-nya terganggu. dia akan akan terjadi lantai pasoknya akan berpengaruh semua dari hulu sampai hilir. Gitu. Jadi tidak hanya kemudian hanya sekedar itu ditertibkan langsung beres. Impact lain ada nggak sosial, umpamanya rasa keadilan? Ketika ini ditertibkan dan orang-orang yang ditertibkan ini atau rantai pasok yang terganggu tadi melihat ada objek lain yang juga ada pelanggaran, potensi pelanggaran atau bahkan gitu ya. Otomatis Mereka akan bicara. Masyarakat akan nagih ke gubernur, akan nagih ke pemerintah. Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu kan. Ini juga nggak ada izinnya, kenapa nggak dibongkar? Ini nggak ada izinnya, kenapa nggak dibongkar? Ini nggak ada izinnya, kenapa nggak dibongkar? Akhirnya, apa yang terjadi? Apakah pemerintah ini akan tebang pilih atau akan menertibkan secara keseluruhan? Dan itu dampaknya luar biasa kalau ditertibkan secara keseluruhan. Dampak langsungnya akan luar biasa. Apalagi yang tidak langsung. Dampak langsungnya ini agregatnya itu akan menimbulkan kerugian ya sekitar 6 triliun. Dampak langsung dan tidak 6 langsung. 6 triliun. 6 triliun. Dan Dari mana hitungannya kok bisa? PAD-nya pemerintah Jawa Barat itu potensi kerugian, potensi kehilangannya sekitar 210 miliar. Hanya dari kawasan puncak aja per tahun. Agregatnya ya. Oh kalau agregatnya kerugiannya 5 triliun. 5,5 triliun. Yang PAD tadi? PAD untuk pemerintah. Dari Ditertibkannya kawasan puncak itu akan kehilangan pendapatan sekitar 210 miliar per tahun. per tahun. Dan yang paling parah itu adalah penganggurannya. Penganggurannya akan terjadi pengangguran langsung dan tidak langsung sekitar 90.000 orang. Dan 76%-nya tenaga kerjanya adalah masyarakat Jawa Barat sendiri yang akan menganggur. Nah itu gimana nanti gubernur mengantisipasi itu, mengatasi itu, gitu. Apakah memang dengan pengangguran yang tinggi, lalu kebijakan yang langsung berdampak kepada ekonomi ini kemudian sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Presiden pertumbuhan 8%. Pertumbuhan 8% yang ingin dicapai itu haruslah mengurangi tingkat pengangguran Harus. atau menambah jumlah lapangan pekerjaan yang dapat diterima. Dan kepastian usaha juga. Dan kepastian Karena usaha. kan untuk pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah harus mengundang investasi. Paradoks jadinya. Paradoks. Dengan dilakukannya penertiban di puncak, investor dalam negeri dan investor luar negeri akan berpikir 2 kali
untuk berinvestasi di Indonesia. Kepastian hukumnya seperti apa gitu. Karena investor akan berpikirnya begini, ketika pemerintahnya nanti ganti, aturannya ganti lagi. Ya, dan Penegakannya beda lagi. Oh kalau begitu saya berinvestasi dengan jumlah yang besar, nggak mungkin balik modal hanya dalam masa periode kepemimpinan 5 tahun. Jadi nggak usahlah investasi di pariwisata. ini juga paradoks. Paradoks juga. Tadi saya selaku host dalam diskusi kita ini melihat satu potensi kepemimpinan yang out of the box. Ada lahir seorang pemimpin di Jawa Barat yang begitu memberi empati atas masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Ternyata setelah dikaji dari sektor pariwisata malah menjadi masalah baru. Karena out of the box yang saya sampaikan tadi adalah dalam konteks lahirnya pemimpin yang dibutuhkan, yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat untuk Indonesia ke depan mengejar target Indonesia Emas itu. Ternyata Ya mungkin Pak Dedi akan populer di kalangan rakyat yang tidak merasakan dampak langsung ya. Oh hebat gitu, penegakan hukum dan lain-lain. Tetapi bagi rakyat yang mengalami dampak langsung pengangguran, dia tidak akan favorit. Kemudian di sisi pengusaha, kita di dunia usaha, kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menko itu tidak favorit. Itu menimbulkan dampak negatif justru dalam penciptaan usaha di Indonesia. Kepastian investasi di Indonesia diragukan. Gitu. Kenapa? Karena ini kan soal pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. ya, Gitu. Dari dulu gitu. Nah, kalau memang ingin penegakan hukumnya harus dicarikan solusi yang terbaik dan itu memang tidak bisa jangka pendek. Oh itu kan melanggar aturan. Yes, melanggar aturan. Tapi kan aturannya juga dibiarkan oleh pemerintah selama ini. Membangun itu kan bukan membangun satu sekejap dengan jin begitu. Pembangunan itu minimal berbulan-bulan baru selesai kan. artinya sustainable development yang diharapkan itu sulit untuk dicapai. Sangat sulit. Ya karena sekarang ya seperti yang kita contohkan. Apakah memang pelanggaran tata ruang itu hanya terjadinya di puncak, Yes. di seluruh Indonesia? Kalau negara yang mempelopori, artinya akan ada penertiban hal yang sama di provinsi lain dan kabupaten kota yang lain. Iya, iya. Misalnya Sukabumi sekarang juga banjir. Iya. Apakah ada kaitannya dengan puncak gitu? Di Sulawesi juga banjir, di Kalimantan juga banjir. Iya. Apakah juga akan dilakukan hal yang sama oleh Menko dan Kementerian Lingkungan, gitu kan? Dan ini terkait dengan kepastian usaha berinvestasi secara nasional dan internasional. Kalau kita lihat ya, kawasan-kawasan yang terdampak langsung banjir itu bahkan kita melihat ada yang sampai 475 cm. Rumah itu tenggelam sampai atapnya. Dan rumah yang tenggelam sampai ke atapnya itu adalah kawasan properti yang dibangun oleh kelompok-kelompok real estate gitu. Yes. Dan tidak usah jauh-jauh. Ini terkait lagi dengan kebijakan pemerintah versi reaktif atau versi long term sustainable policy gitu ya. Pulau Jawa bagian utara itu akan tenggelam 2040. Iya. Itu Mulai dari Tangerang sampai ke Bekasi, 4,4 juta warga akan kehilangan tempat tinggal. Dan kerugian negara di situ akan mencapai 1.200 triliun lebih. Ketika itu dibiarkan seperti sekarang. itu bukan kerugian agregatif ya, itu Bukan. kerugian faktual. Kerugian faktual. Kalau diagregatkan Oh luar biasa. kelipatan 20 aja. Ya karena yang namanya Monas itu nanti jadi laut. Di 2040 dan itu kajian internasional. Nah, bagaimana sekarang policy pemerintah kita, pusat gitu ya dan daerah, kebijakannya harus difikirkan dari sekarang. Jangan juga reaktif seperti yang terjadi di puncak ini. Ketika nanti Jakarta udah tenggelam, udah banjir, baru reaktif.
Ketika Bekasi udah banjir, baru reaktif terhadap puncak, gitu. Kepastian investasinya orang akan hilang. Jadi saya melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% itu tidak mengikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkah menuju ke sananya nggak kelihatan. Ya, yang terjadi malah ya paradoks tadi lagi ya. Paradoks. Contoh. Paradoks karena gini, tourism itu di dunia internasional itu sudah menjadi backbone-nya ekonomi saat ini. Bahkan UN Tourism, United Nations Tourism mengatakan everything of human activity is tourism. Jadi Seluruh apapun kegiatan manusia itu sekarang adalah pariwisata. Jadi bukan hanya tempat hiburan, bukan. Pariwisata itu adalah bagaimana manusia beraktivitas dari satu daerah berpindah ke daerah lain dan itu menghasilkan dampak ekonomi. Dan di situ harus ada yang namanya hospitality, pelayanan. Harus ada di situ yang namanya kenyamanan. Iya. Gitu, dan harus ada kepastian berusaha, kepastian investasi. Ketika hal itu tidak berhasil dilakukan oleh pemerintah, maka iklim turismenya di situ akan terganggu, gitu. Dan penganggurannya akan banyak. Adinda, terlihat nggak di kebijakan yang dilakukan atas pembongkaran ini bahwa tidak melihat peristiwa masa lalu gitu. Contoh, ini sebelum bangunan ini ada, toh banjirnya juga sudah terjadi gitu ya. Bahkan parah gitu. Nah, ketika ini dilihat berdasarkan peristiwa masa lalu, kebijakan yang paling memungkinkan untuk tidak terjadi banjir lagi itu adalah bikin embung gitu tadi ya. Di berbagai tempat atau kewajiban setiap real estate yang dibangun dalam skala luas sekian, mereka harus membangun embung dalam skala kecil atau waduk dalam skala yang lebih besar untuk menampung limpahan-limpahan air yang datang baik langsung dari hujan maupun yang disebut dengan air kiriman. Kebijakan itu mestinya yang dilakukan ya supaya sustainable itu terjadi. Atau kalaupun ada sedikit pelanggaran-pelanggaran gitu, ibaratkan orang mau masak nasi gitu ya, tapi kebanyakan air jadi bubur dia. Ngapain harus dibuang? Ya, dijadikan bubur ayam aja sekalian umpamanya gitu saya ya. kasih contoh begini. Saya pernah tinggal dengan keluarga di Singapura 17 tahun. Ya walaupun bertugas kemana-mana, tapi menetapnya di Singapura 17 tahun. Teman-teman ini sedikit bergeser ya. Pak Rahmat ini selama 17 tahun tinggal di Singapura sebagai diplomat. Nah ini bagus untuk menjadi satu kisah bagi kita dan menjadi percontohan yang dapat kita ikuti kelak. Lanjut. Nah, di Singapura itu mereka membuat danau buatan. Dan danau buatannya itu lebih dari 50 di Pulau Singapura itu. Di Pulau Singapura yang sebetulnya pulau kecil yang gitu kita sebut reservoir atau reservoir. Ya, reservoir ya. Nah, itu danau buatan untuk menampung air hujan dan menampung air pembuangan dari manapun. Tetapi airnya dilakukan dulu proses daur ulang. Jadi setelah airnya bersih itu dialirkan semua ke dalam danau itu. Iya, dialirkan ke danau. Itu bukan semuanya dialirkan ke laut. Jadi di sekitar satu komplek-komplek gitu ya, kecamatan lah. Satu kecamatan satu danau, satu kecamatan satu danau. Di Singapura itu begitu. Satu ya. Yang kedua, selokan utama di Singapura itu, tahu nggak dalamnya berapa? 5 meter. Wow. Dari jalan ke bawah, selokan utama dalamnya 5 meter. Lalu selokan antar komplek perumahan itu dalamnya 2 meter. Jadi, selokan di jalan-jalan raya utama, di jalan-jalan raya itu 2 meter. Ada jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier. Yes. Jadi itu pun Singapura kadang masih terkena banjir. Nah banjirnya Singapura itu kenapa? Karena sistem drainasenya, mesin pompa airnya macet gitu.
Itu saja. Tapi kalau mesin air pompanya aktif, ya tidak pernah kebanjiran. Jadi, nah sekarang kita lihat di Bekasi. Bekasi ada reservoirnya nggak? Ada tampungannya nggak? Kalau air sungainya meluap, itu air luapannya ada danau yang nampung nggak? Lalu selokan-selokan di Bekasi itu dalamnya berapa meter? Gitu kan? Lalu kedalaman sungai, dasar sungai itu berapa meter dalamnya? Itu dulu yang dibenahi oleh pemerintah. Jadi seberapa besar pun misalnya curah hujan di Puncak, curah hujan di Bogor, belum tentu Bekasi kebanjiran. Karena sudah tersistem. Iya kan? Nah, di negara-negara maju seperti itu. Apalagi Belanda misalnya. Belanda itu lebih tinggi laut daripada tanahnya. Perumahannya. Iya. Daripada kotanya. Amsterdam. Tetapi juga tidak menjadikan Swiss yang tinggi sebagai kambing hitam begitu. Jadi ketika Bekasi banjir, apakah memang Puncak layak dijadikan sebagai kambing hitam? Belum tentu, bisa juga jadi kambing putih gitu kan. Jadi memang segala sesuatu itu direncanakan dengan baik ya. Kalau kita melihat di sini, pandangan kaum intelektual atau pandangan tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh yang bergerak di dunia penelitian khusus, ini sangat dibutuhkan. Memungkinkan tidak ketika umpamanya sebelum Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang saya banggakan tadi itu melakukan pembongkaran bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Menko Pangan gitu ya, menyaksikan untuk pembongkaran, meminta dulu pendapat dari para ahli gitu yang membidangi tentang potensi banjir itu. Buktinya tidak. Kalau seandainya minta pendapat dulu pasti nggak akan dibongkar. Ya, ini karena kita di dunia akademis ngelihat ini kebijakan konyol yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, ini kan berpikir kita secara bijak gitu ya. Dulu waktu mereka bangun terjadi pembiaran, kan nggak mungkin ya bangunan yang dapat izin atau izin yang dikeluarkan itu hanya untuk 4.000 sekian meter, kemudian telah dilakukan proses pembangunan sampai dengan 20.000 meter. Nggak mungkin. Aparat nggak tahu gitu. Gini, kita lihat misalnya Menko ya. Menko Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan ini Menteri Kehutanan di eranya Pak SBY. Ya. Puncak waktu itu dibangun apa tidak? Iya kan? Dibangun. Ya kan beliau Menteri Kehutanannya. Ada yang dibangun dan sudah dibongkar lagi kan. Ya, ada bangunan itu. liar lah kira-kira kan gitu yang sudah dibongkar itu ya. Menteri Kehutanannya pada waktu itu, yang sekarang adalah Menko yang memimpin pembongkaran di Puncak. Artinya pelaku yang sekarang yang melakukan pembongkaran itu adalah pejabat masa lalu yang mengetahui policy itu. Gitu kan? Pak Deddy Mulyadi, anggota DPR tidak dari Dapil Jawa Barat. Puncak Dapil Jawa Barat atau bukan? Yang berada di bawah kewenangan beliau. Ya. Kalau memang ini artinya ada kemungkinan pembiaran yang dilakukan oleh pejabat masa lalu yang beliau ini juga pejabat masa lalu. Lalu sekarang melakukan memimpin penertiban hukum secara sporadis yang juga akan menimbulkan dampak ekonomi, dampak pengangguran dan hilangnya kepastian berusaha bagi dunia usaha. Ya, kalau kita lihat sekarang ya. Jadi kami melihat di dunia akademis ini adalah tindakan konyol. Ya. Bukan tindakan yang wow begitu. Kan aliran air dari Puncak ke Jakarta itu mengalir melalui Kali Ciliwung ya. Nah, pemerintah pusat menertibkan tidak. Kali Ciliwung dan bantarannya gitu. Kali Ciliwung dan bantarannya itu berapa meter dari pinggiran kali? Ya, itu bukannya sekarang penuh diisi oleh penduduk. Ada yang paradoks lagi. Jadi paradoks. Ada yang paradoks lagi. Jadi memang ini negara paradoks. Ada yang paradoks lagi kalau kita lihat ya. Kita pergi ke negara tetangga deh.
Nggak usah jauh-jauh, Singapura, sekarang Vietnam juga sudah mengembangkan. Jika ada kali-kali kecil di satu kota yang penduduknya ingin membangun rumah, maka kali itu menjadi halaman depan bagi rumah-rumah mereka. Oh iya, kalau Sehingga kalinya begitu asri. ada yang menarik, Bang. Di Hanoi itu rel kereta itu jadi objek wisata dan tempat kuliner ngopi-ngopi sore yang ramai didatangi oleh turis mancanegara. Aneh kan? Rel kereta yang kayak Senen, yang kumuh itu, Yang begitu padatnya. itu disulap oleh pemerintah Hanoi dengan penduduk lokal. Iya. Kiri kanan itu tempat nongkrong sore dan minum kopi. Dan ketika kereta lewat mereka minggir. Keretanya selesai, mereka rapat lagi. Dan pemerintah kota dapat uang dari situ. Masyarakat lokal dapat uang dari situ, turis asing pada berdatangan ke situ. Nah itu tadi. Itu memanfaatkan potensi negatif menjadi positif. Itu tadi. Ibarat memasak, ini nasi terlalu banyak airnya sehingga nasinya jadi bubur. Kenapa nggak dibuatkan bubur yang enak sekalian dengan menambahkan Ya. menu-menu sehingga dia jadi lezat dan dinikmati bahkan berharga lebih. Betul. Seperti tadi di Hanoi itu. Sebelum kereta lewat itu di atas rel itu kita lihat juga ya banyak orang yang buka lapak-lapak, kedai kopi apa. Begitu kereta mau lewat ada klakson bunyi sana, trompet kereta mereka angkat tuh. Keretanya berlalu taruh lagi. Iya. Turis internasional itu melihat unik. Ada keunikan. Nah uniknya itu yang kemudian membuat kita untuk datang ke situ. Gitu. Dan misalnya ya saya beberapa kali kesana ngelihat. Luar biasa. Teman-teman pemirsa dari Indonesia Mas TV, kita telah berbincang dengan Mas Rahmat, tokoh pariwisata nasional, dosen juga di Universitas Trisakti, Institut Pariwisata Trisakti, ya. Kemudian Sekjen Asosiasi Industri Pariwisata dan Travel Agency. Beliau menjelaskan judul kita agak bergeser. Tadinya kami sebagai host membawa judulnya adalah Kepak Sayap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya ini kan kepak sayap yang luar biasa. Ternyata kemudian bertambah menjadi ada paradoks Indonesia dalam skala yang lebih luas atau paradoks dalam proses penertiban dan pemberian izin yang berkelanjutan untuk kepastian hukum, terutama yang terjadi di puncak beberapa hari berselang. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi satu catatan khusus bagi kita semua untuk menjemput Indonesia Emas, terutama bagi kepastian hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam Indonesia berbendera Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Terima kasih atas segala atensinya. Sukses selalu. Semoga Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang harmoni dalam segala hal. Tidak lagi tercipta paradoks dalam banyak hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.